Selamat pagi Bu Ajeng. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Minta waktunya sebentar, bisa Bu Ajeng? Bisa Pak. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang supervisi akademik yang nanti akan Bu Ajeng lakukan. Kira-kira nanti kelas berapa Bu? Kelas 7D Pak. Untuk tujuan pembelajarannya apa Bu? Untuk tujuan pembelajarannya nanti siswa diharapkan dapat menganalisis sejarah perkembangan dunia. Terus untuk kompetensinya apa yang akan dikembangkan? Nah, untuk kompetensinya nanti ada dua Pak, yaitu kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Nah, untuk yang kompetensi pengetahuan nanti siswa diharapkan dapat mengidentifikasi tahap sejarah perkembangan dunia. Kemudian untuk yang kompetensi keterampilan nanti siswa diharapkan dapat mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan bumi secara kelompok. Dari area pengembangan baik secara pengetahuan dan keterampilan, terus bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Bu Ajeng terapkan di kelas, mungkin dari strategi, terus metode pembelajarannya agar nanti bisa secara maksimal pada siswa. Nah, untuk strategi pembelajarannya nanti yang akan saya terapkan itu mengenai pembelajaran berdiferensiasi Pak, yang dimana nanti saya akan mengelompokkan siswa-siswa ini berdasarkan gaya belajarnya dan kemampuan setiap anak. Nah, kemudian untuk modelnya nanti saya akan menerapkan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, maaf. Nah, nanti dari model pembelajaran tersebut saya akan mendorong agar siswa dapat bernalar kritis. Nah, kemudian untuk metodenya nanti saya akan menerapkan metode pembelajaran diskusi kelompok. Sebetulnya besok akan sangat menarik sekali ya, karena ini pembelajarannya berdiferensiasi. Nanti untuk medianya apa yang dibutuhkan? Untuk medianya saya akan menggunakan video serta PowerPoint. Untuk rencana supervisinya kapan Bu? Insya Allah akan dilaksanakan di hari Rabu tanggal 5 Desember 2023. Untuk jamnya sekitar jam 9 di kelas 7D Pak. Semoga dulu Ibu untuk observasi kita kali ini. Berarti nanti kita akan ketemu lagi di hari Rabu jam 9 di kelas 7D. Agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar, kira-kira apa yang Bu Ajeng perlu atau dukungan apa yang Bu Ajeng perlukan? Tentunya saya membutuhkan dukungan dari pihak kepala sekolah serta rekan sejawat Pak. Gitu nih. Pastinya nanti dari kepala sekolah dan rekan sejawat akan membantu Bu Ajeng nih. Terus sebelum mengakhiri observasi ini, bagaimana perasaan Bu Ajeng? Tentunya saya menjadi lebih merasa percaya diri, yang sebelumnya saya merasa takut serta grogi ketika akan melaksanakan supervisi seminar. Baik. Kalau saya lihat tadi persiapan Bu Ajeng dari awal sampai akhir sudah runtun dari RPP, strategi, model, media pembelajaran sudah runtun. Terima kasih Bu Ajeng, semoga besok untuk pelaksanaannya lancar sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih Pak Devi untuk bimbingannya. Terima kasih Bu Ajeng. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh kelas. Bismillahirrahmanirrahim.
Pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Di pertemuan minggu lalu ya kita sudah belajar tentang interaksi sosial. Ya kalian sudah tahu apa sih interaksi sosial ya, bahkan dalam kegiatan kalian sehari-hari ya, kamu di sekolah, kamu di rumah itu kalian melakukan yang namanya interaksi. Nah pada pertemuan hari ini ya kita akan belajar bareng mengenai sejarah perkembangan bumi. Kalian dulu waktu SD kan pernah belajar tentang planet-planet. Planet ada berapa? 1 planet, 2 Venus, 3 Bumi, 4 5 6 terus tapi tidak dianggap sebagai planet ya. Nah yang paling besar planet apa ya? Kalau sekarang kita tinggalnya di planet apa? Bumi. Nah sekarang di bumi dulu itu langsung ada apa maksudnya? Kalian pernah dengar yang namanya teori Big Bang? Teori Big Bang itu merupakan teori ya, yang mengungkapkan bahwa alam semesta, bahwa bumi kita ya, itu berasal dari ledakan yang besar dahsyat. Itu awal mula alam semesta. Pertama itu bumi terbentuk ya, belum ditinggali oleh makhluk hidup ya, manusia, dewa, tumbuhan itu belum ada. Karena apa? Pada saat itu kondisi bumi masih belum stabil, suhunya masih sangat tinggi. Kalau suhu tinggi, panas banget enggak? Kamu kalau panas tahu enggak? Sama halnya dengan makhluk hidup yang lain, tumbuhan, dewa, bahkan kita pun ya saat itu belum mampu, belum bisa tinggal di bumi dalam kondisi suhu yang sangat tinggi. Pada awal mula terbentuknya bumi, ya, bumi itu berupa bola ya, yang sangat panas, suhunya tinggi, belum ada tanda-tanda kehidupan. Terus makin ke situ berkembang, bumi mulai ditinggali oleh beberapa makhluk hidup. Saat itu pun makhluk hidupnya tertentu. Baru mikroorganisme yang nggak langsung ada manusia. Makanya di sejarah perkembangan bumi itu ada tahap-tahap perkembangan atau pembentukan bumi. Yang pertama contohnya yaitu zaman Arkaikum. Ya, Arkaikum silakan bukunya sambil dibuka. Kelihatan atau tidak? Di sini yang pertama yaitu ada zaman
Arkeum. Ya di sini diterapkan bahwa zaman Arkeum itu keadaan kulit buminya masih sangat panas, ya. Kemudian buminya belum stabil, ya. Kita belum ada tanda-tanda kehidupan. Ya, setelah melewati zaman Arkeum ini bumi kita yang bertahap lagi melewati zaman Paleolitikum. Ya, yang dimana bumi sudah mulai terbentuk dengan mulai maksimal. Ya, tanda-tanda kehidupan mulai muncul. Ya, contohnya adanya mikroorganisme. Ya, kemudian adanya beberapa hewan, reptil. Reptil yang besar itu yang bentuknya masih sangat besar. Itu di zaman Paleozoikum. Ya, yang ketiga yaitu ada zaman Mesozoikum. Ya, di zaman Mesozoikum ini, ya, jenis hewan dinosaurus itu mulai banyak. Makanya kenapa ya zaman Mesozoikum itu disebut juga dengan zaman dinosaurus. Ya. Sekarang pertanyaannya, Bu, kenapa sih dinosaurus kok adanya di zaman Mesozoikum? Kenapa di zaman-zaman sebelumnya sudah ada? Terus kenapa sekarang dinosaurus sudah ada, Bu? Kenapa? Punahnya kenapa? Perburuan liar. Selain itu, diapakan? Kemudian muncul percikan api. Dan kalau zaman dulu, sama manusia purba, api itu dimanfaatkan oleh manusia purba untuk apa? Memasak. Dua apa? Menghangatkan tubuh. Terus melindungi dari serangan binatang atau hewan. Sampai di sini paham? Nah, ini selanjutnya nanti akan saya bentuk kelompok. Ya, nanti kalian silakan berkelompok sesuai dengan nama yang sudah tercantum di seperti ini. Ya, nanti saya baca. Kelihatan nggak? Untuk kelompok A, tolong diperhatikan ya. Kelompok A, Andista, Devita, Eva, Kamesya, serta Muhammad Khairul, Fajri, Kaila, Ibnu, dan Ahmad. Ya, nanti silakan kelompok A berkelompok di sini. Ya, kemudian kelompok B, Adit, Alif, Atika, Azaria, Destra, Dewi, Eki, Syara, Selviana, dan Putri. Itu untuk kelompok B. Ya, untuk namanya yang belum tercantum di sini berarti masuk ke kelompok C. Ya, bisa ya. Ya, sekarang silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saya hitung 1 sampai. Ya, anak-anak ini ada video ringkas ya tentang pembentukan bumi. Silakan disimak. Ya, nah ini yang nanti bersama tentang teori Tiada besar. Menurut para ilmuwan, dalam itu alam semesta ini tidak terdapat apa
tentang kondisi alam semesta luar tersebut, proton dan neutron bersatu dan menambah elektron untuk membentuk atom. Kumpulan atom pada akhirnya membentuk berbagai jutaan dua planet yang ada di dalamnya. Apakah bentuk bintang pada saat itu seperti yang kita ketahui sekarang? Bintang berbentuk seperti batu dan saat itu berbentuk sangat besar. Tetapi mereka sangat cepat hancur. Apa yang terjadi dengan bintang yang hancur itu? Bintang-bintang yang hancur menghasilkan berbagai elemen baru sehingga planet dan planet berbentuk dari satu bintang yang bersatu. Bintang bersatu bentuknya sangat panas, tetapi kemudian berbentuk dan muncul air sama juga. Tadi dari teori Big Bang atau ledakan besar ya, bentuknya alam semesta, kemudian beberapa planet-planet, bintang-bintang dan galaksi. Galaksi yang paling besar galaksi apa ya? Bintang. Jadi adanya galaksi, meteor, asteroid, ya, kemudian planet-planet, ya, itu tidak langsung ada, melainkan ada proses yang namanya teori Big Bang atau ledakan besar. Nah sekarang nanti kalian akan saya beri LKPD, ya silakan nanti didiskusikan, dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Ya untuk kelompok A nanti sumbernya saya beri artikel. Ya, kalau kelompok B nanti saya beri sumbernya artikel dan boleh membuka internet lewat HP. Tapi kalau kelompok A hanya saya beri artikel, tidak boleh membuka HP. Ya, untuk kelompok C mana ya? Nah, kelompok C itu nanti sumbernya dari artikel boleh, dari LKS boleh atau modul dari internet juga boleh. Ya, jadi yang membuka internet hanya kelompok B dan C. Untuk kelompok A sumbernya hanya dari artikel. Paham? Kelompok A mana ya? Nah, ini sudah saya terangkan ya. Ini ada LKPD, ya isinya ada tabel zaman, kemudian pembagian zaman dan ciri-cirinya. Maksudnya gimana? Yang pertama adalah zaman Archeopum, ya. Nah, untuk zaman Archeopum itu kan nanti terbagi menjadi beberapa zaman lagi. Ya itu kalian tulis, ya kalian jelaskan, deskripsikan. Ya, kemudian ciri-ciri di zaman tersebut apa? Apakah mulai muncul dinosaurus atau mungkin belum ada tanda-tanda kehidupan dan sebagainya. Kemudian kelompok A, kemudian kelompok B, kelompok C, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, dikeluarkan bukunya dan HP-nya bagi yang membuka, bagi kelompok yang membuka. Untuk waktunya saya
Kemudian di bagian sana ini kan ada banyak banget, cukup disebutkan 3 aja. Ciri-ciri manusia yang dikenal sama ya. Untuk kalau jalannya sudah selesai, waktunya sudah habis ya. Sekarang waktunya untuk presentasi. Nanti setiap kelompok saya tunjuk, setiap kelompok itu 3 orang perwakilan ya. Silakan dari kelompok A dulu ya. Kelompok A yang mewakili Andista, Sekar, dan ya, silakan masuk. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Andista. Nama saya Sekar. Nama saya Devita. Zaman Al-Qiyamah adalah zaman tertua dengan ciri-ciri diantaranya adalah belum adanya kehidupan manusia dan masih selamat ini. Kepada yang sekalian, ciri-ciri terdapat batuan Al-Qiyamah yang sifatnya mengobati bahan duniawi. Pertama, mineral. Periode cyanobacteria, emisi karbon dioksida melimpah, belum ada tanda kehidupan.
perguruan tinggi yang belum tetapi dengan pergerakan teknik yang ekstrim, yang masih belum pembangunan permukaan air laut yang cukup tinggi. Zaman Mesozoikum. Pembagian zaman. Zaman Mesozoikum disebut juga sebagai zaman perengahan atau zaman sekunder. Di zaman ini banyak kehidupan hewan-hewan reptil berukuran besar, seperti dinosaurus dan Atlantosaurus. Karena itulah zaman Mesozoikum juga sering disebut sebagai zaman reptil. Pembagian zaman. A. Zaman Trias. Ciri-ciri zaman Mesozoikum dimulai setelah kepunahan permainan berakhir. B. Zaman Jura. Kepunahan massal pada akhir periode permainan telah menghilangkan berbagai spesies kehidupan. 4. Zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum adalah zaman yang berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Neozoikum diambil dari kata dalam bahasa Yunani yaitu kainos, artinya baru, dan zoe artinya kehidupan. Neozoikum menandakan lahirnya kehidupan baru dan berakhirnya 3 masa klasik, yaitu Arkaikum, Paleozoikum, dan Mesozoikum. Pembagian zaman. Zaman Tertisier. Ciri-ciri dimulai pada 65 juta tahun yang lalu. Zaman Kuarter. Berkembangnya binatang menyusui atau mamalia dengan pesat. Tidak adanya binatang reptil besar, kehidupan manusia dimulai. Untuk kelompok A, tadi kan sudah menyampaikan dengan kelompoknya ya. Sekarang saya mau bertanya kepada kelompok B. Ya, silakan. Salah satu pertanyaan. Tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok A, yang kalian tangkap, siapa saja? Itu mengenai apa? Berdiri, silakan. Namanya siapa dari kelompok berapa? Dalam proses pembentukan bumi yang diperkirakan berlangsung sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Pembentukan bumi memicu perkembangan kontinen. Periode selanjutnya adalah periode Neozoikum, periode Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya silakan dari kelompok B, yaitu Destra, Alif, dan Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan kami. Perkenalkan, nama saya Dewi Fujira dari kelompok C. Perkenalkan, nama saya Destra dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Alif Rudi dari kelompok B. Zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum adalah periode awal pertama kali dalam perkembangan diperkirakan berlangsung sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Pembentukan bumi memicu perkembangan Arkaikum. Pembagian zaman. 1 periode Paleozoikum, 2 periode Paleozoikum, 4 periode Mesozoikum. Ciri-ciri terdapat banyak
dia bakal duniawi berkamar akhirat. 3. Belum ada tanda kehidupan. Zaman Buddha Seko merupakan era paling tua dari eon Paleozoikum. Secara bahasa Paleozoikum dalam bahasa Yunani berarti kehidupan tua. Zaman ini dikenali juga dengan sebutan zaman pertama Paleozoikum bermula pada sekitar 5 juta tahun yang lalu dan berakhir pada kurang lebih 262 juta tahun yang lalu. Untuk periode Kambrium, Ordovisium, 3. Paleozoikum, 4. Periode Devon, 5. Periode Karbon, 6. Periode Permainan. Ciri-ciri: 1. Curah hujan yang relatif tinggi, 2. Permukaan air laut yang cukup tinggi, 3. Berlangsung selama 340 juta tahun. Mesozoikum. Zaman Mesozoikum adalah masa yang berlangsung sekitar 150 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini perkembangan reptil mencapai puncaknya terutama dinosaurus. Zaman Trias 245 juta, terus 208 juta yang lalu. Zaman Jura 208 juta sampai 145 juta yang lalu. Zaman Kapur 145 juta sampai 65 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri kue dari kepunahan permain. Iklim selama era Mesozoikum. 3. Bangkitnya reptil dan dinosaurus. Ahli geologi Inggris diambil dari bahasa Yunani. Pembagian zaman fase Paleogen dan fase Neogen. Ciri-ciri kehidupan yang dimulai dapat banyak bintang berkembangnya binatang menyusui mamalia dengan pesat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan kelompok B sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, sekarang kita perwakilan dari kelompok C. Ya, kira-kira yang kalian tangkap dari penjelasan kelompok B itu mengenai apa sih satu orang mengenai siapa? Ada yang menyampaikan lagi? Sudah ya? Ya, silakan dulu. Selanjutnya kelompok C. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebab mencari kreatif. Zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum adalah masa yang berlangsung sekitar 150 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, perkembangan reptil mencapai puncaknya, terutama dinosaurus. Bagian zaman Trias 145 juta sampai 280 juta tahun lalu. Zaman Jura 280 juta sampai 114 juta tahun lalu. Ciri-ciri itu selama era Mesozoikum, ciri dari peradaban bangkitnya reptil dan dinosaurus. Mesozoikum secara etimologi, zaman Mesozoikum adalah dinamakan juga sebagai zaman Mesozoikum oleh ahli geologi Inggris John Davis, diambil dari bahasa Yunani koinos, bermakna baru, dan zoe yang bermakna menyenangkan. Sebagai zaman reptil dan zaman modern, ciri-ciri berkembangnya binatang hidup ada. Tidak adanya benar-benar besar kehidupan yang berjumlah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke ya, tadi kan kalian sudah menyaksikan hasil diskusi masing-masing ya. Berarti tadi kita sudah belajar tentang ya sejarah tahap perkembangan bumi. Jadi tahap perkembangan bumi tadi ada berapa ya? 4, 1. Zaman Mesozoikum terus, Mesozoikum terus, Mesozoikum terus, Mesozoikum. Ya, sambil saya mereview materi yang sudah disampaikan oleh kelompok masing-masing, ya. Berarti zaman yang disebut sebagai zaman dinosaurus itu zaman apa ya? Mesozoikum. Zaman Mesozoikum. Terus di zaman apa manusia mulai muncul? Neozoikum. Ya. Jadi manusia mulai muncul itu di zaman Neozoikum. Di zaman-zaman sebelumnya itu manusia belum muncul, belum ada. Kenapa? Ya kenapa hidup hewan, tumbuhan, manusia belum muncul pada zaman Neozoikum? Karena saat itu keadaan bumi belum memungkinkan untuk ditinggal. Sampai di sini paham? Paham ya. Untuk itu nanti materi selanjutnya kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya ya, mengenai zaman manusia purba Homo sapiens ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Jen. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, syukur. Baik Bu Jen, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai pembelajaran yang sudah Bu Jen lakukan kemarin nih. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol yaitu pasca observasi. Kira-kira apa tujuan kita ngobrol hari ini Bu Jen? Setelah saya melakukan kegiatan belajar kemarin, saya mohon sarannya dari Bapak karena tentunya saya banyak sekali kekurangannya ketika melaksanakan supervisi kemarin. Baik Bu Jen. Kali ini kita akan sharing nih, kita sharing saja mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Jen kemarin, mana yang kurang, mana yang baik dan perlu untuk dipertahankan. Bagaimana perasaan Bu Jen setelah pembelajaran kemarin? Setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, saya
tentunya perasaannya sudah lebih lega Pak, karena proses pembelajaran kemarin dapat dilaksanakan dengan cukup baik menurut saya. Kemudian siswanya juga antusias, sangat semangat Pak. Ya, betul, kemarin juga saya perhatikan seperti itu. Untuk pembelajarannya siswa sudah sesuai dengan rencana. Terus terkait tujuan pembelajaran ini, apakah sudah sesuai dengan RPP? Nah, untuk tujuan pembelajarannya sudah sesuai dengan RPP Pak, yaitu di mana siswa dapat menganalisis sejarah perkembangan. Kemudian untuk siswa juga sudah dapat menyelesaikan LKPD. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Baik, sekarang mari kita identifikasi apa yang menurut Bu Ajeng sudah baik dan perlu dipertahankan, dan nanti coba utarakan hal-hal yang mana yang masih perlu untuk ditingkatkan. Untuk menurut saya yang sudah baik itu pembelajaran kontekstualnya, tetapi saya merasa untuk bagian pembelajaran berdiferensiasinya saya masih merasa kurang. Baik, Bu Ajeng, yang saya tangkap berarti Bu Ajeng masih perlu meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Dari perencanaan, proses sampai dengan evaluasinya. Begitu nih Bu? Oke. Lalu strategi apa yang nanti akan Bu Ajeng lakukan untuk perbaikan ini? Untuk strateginya saya nanti akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai platform Merdeka Mengajar. Kemudian mungkin saya akan lebih banyak diskusi, sharing dengan rekan sejawat. Baik, untuk pelaksanaan itu, untuk perbaikan itu, kira-kira kapan dan perlu waktu berapa lama kira-kira? Secepatnya Pak, kurang lebih mungkin 6 bulan. 6 bulan nanti. Oke. Mungkin itu aja dari saya Bu Ajeng. Ya, yang jelas sudah bagus tadi untuk proses pembelajarannya, sudah anak-anak juga sudah aktif, sudah bagus begitu lah nih. Terima kasih Bu Ajeng untuk waktunya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih Pak atas saran dan bimbingannya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu Ajeng. Happy di sini ya.